Bapak, Ibu sekalian, mari kita melanjutkan dalam Alhamdulillah ke-15. Alhamdulillah yang ke-15 ini saya pilih dalam surah Al-Furqan, surah yang membedakan antara yang hak dan batil. Kita bisa bayangkan suatu surah yang membedakan antara hak yang batil. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertakwalah, bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Di dalam surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan cukuplah Dia mengetahui dosa-dosa hambanya. Ayat ini berada di ayat 58. Jadi pada tahun pertama, sekitar 6 tahun yang lalu, saya ngumpuli kata-kata Alhamdulillah ya. 1, 2 kumpul ya, sudah dikumpul. Senang rasanya. Mengapa ada hubungan dengan Alhamdulillah dalam kitab berzikir kan? Waktu itu masih terhitung lebih, tapi saya perhatikan ada yang sama substansinya gitu ya. Substansinya sama ya dihilangkan saja, dianggap sama gitu. Ada juga dalam hitung Al-Quran ada 6.666 ayat. Ada 6.236 ayat. Mungkin satu ayat-ayat berkenaan bismillah mungkin satu saja ya. Kemudian ayat-ayat yang lain yang persis sama juga ada dihilangkan. Jadi hitung kembali jadi 33. Setelah kita ambil, kayaknya memunguti sesuatu ya, memunguti sesuatu. Kemudian saya angkat ya, satu ayat itu saya angkat. Ternyata banyak cantolannya, banyak yang melengket di situ. Kalau kita tarik semua, maka terlihat cantolan-cantolannya, ada isi-isinya gitu. Mungkin tidak ada yang isinya tidak ada juga yang tidak ada isinya. Tapi masih berpikir saya, pasti ada isinya. Mungkin isinya itu harus digali ilmunya gitu ya, tidak berada dalam Al-Quran. Isi itu digali, insya Allah nanti kita akan menemukan ya. Mari kita perhatikan. Saya akan membahas ini sebelah bagian bawah ya, bagian atas belum, tapi saya akan beritahu satu ayat yang menguatkan bagaimana kalau orang mau berjuang. Kalau orang mau berjuang harus ada yang menguasai Quran. Kalau tidak ada yang menguasai Quran, tentu nanti akan ngacir gitu ya, akan melenceng gitu ya. Yaitu di ayat 52 ya. Ini satu ayat saja untuk yang di bagian atas tuh.
supaya kita tahu, oh demikian Tuhan memberikan pedoman pada kita bagaimana berjuang. Harus menguasai Quran, harus tahu strategi Quran, siapa musuh, bagaimana perangi musuh, semuanya diceritakan di dalam Al-Quran Karim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Jadi berjuang harus dengan Quran, harus bersama Quran, dan berjuanglah dengan kekuatan sebesar-besarnya. Ya. Fala tut'il kafirin. Jangan kamu patuhi, jangan kamu ikuti orang-orang kafir. Wajahidhum, dan berjihadlah. Wajahidhum bih, berjihadlah dengannya. Dengannya itu Al-Quran. Ya. Wajhada, jihadan dengan jihad kabiro, jihadan kabiro. Itu kalau pakai tanwin, saya sudah berikan penjelasan sempurna. Kalau kuat sekuat-kuatnya, kalau seganas-ganasnya, kalau setinggi-tingginya. Jihadan kabiro. Itu satu-satu saja ya. Itu bagian atas, saya tidak akan bahas sekarang. Ya. Mari kita bahas yang bagian bawah. Kita sudah diperintah untuk bertawakal kepada Allah, dan cukuplah wa kafa bihi, cukuplah dia mengetahui dosa hamba-hambanya. Artinya dosa itu cukup dia saja yang tahu. Gitu ya. Jadi sebesar-besar dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih mudah kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita menyangkut manusia, dosa kita menyangkut harta, dosa kita menyangkut hal-hal lain, kita harus selesaikan. Kalau menyangkut harta karena apa? Karena korupsi, harus dikembalikan. Kalau menyangkut harta kita karena mencuri, menipu, kita kembalikan. Ya. Kalau menyangkut kepada orang, kita mohon maaf, ya, dan lain sebagainya. Cukuplah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Yang menciptakan langit dan bumi, yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ada yang mengatakan 6 hari, 6 masa, ya. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Summa stawa 'alal arsy. Ar-Rahman fas'al bih. Yang Maha Pengasih. Jadi Allah itu disebut Ar-Rahman. Kalau kita berdoa bisa ya Rahman, bisa ya, pengganti nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada mereka, kepada orang yang telah mengetahui.
Ar-Rahmanu fas'al bihi, ya. Tanyakanlah tentang Ar-Rahman dengan khabir, dengan teliti. Jadi kalau mau nanya pada waktu itu ya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai Allah, ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada yang Maha Pengasih, usjudu lirrahman, qalu wa marrahman, mereka menjawab, orang kafir itu menawir, ya, siapa yang Maha mengetahui itu, siapa yang Maha Pengasih itu, wa marrahman, ya. Ditanya mereka nggak percaya, ya. Apakah kami harus bersujud kepada Allah yang Kau perintahkan kepada kami bersujud? Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ini ada tanda sajadah, ya. Kalau tanda sajadah kita bisa bersujud, sujud sajadah, ya. Kalau tidak bisa baca saja, baca zikir, ya. Jadi ayat ini ada 11, 12 kalau nggak salah, ya. Saya kumpulkan apa intinya gitu, ya. Nah, baru mulai tabarakalladzi. Di sini kalau di kita yang baca surah Ar-Rahman ini, surah Al-Furqan menyangkut ibadur Rahman, kalau di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia mulainya langsung wa ibadur Rahman. Kalau di Indonesia, ya. Kalau di Mekah mereka baca itu dari tabarak, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Mengapa pakai tabarak? Jadi kata bahasa Indonesia kalau artinya maha suci itu dua. Kalau yang mengarah ke negatif, ya, mengarah negatif artinya mensucikan Allah dengan segala dugaan kita. Misalnya Allah tuh maha pengasih, katanya. Ya maha pengasih, tapi pengasih kita tuh ukuran kita tidak terjangkau kita. Bagaimana ukuran Allah Subhanahu wa taala? Maka kita subhanallah. Itu, ya. Kalau tabaraka, ya, tabarak maha suci juga, tapi ke arah yang positif. Allah itu memberi berkah, Allah itu maha kuat, gitu, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu subhana, tabaraka, ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama, menciptakan langit buruja, gugusan bintang-bintang. Kita nggak tahu berapa ribu, berapa juta bintang di langit, itu nggak tahu, gitu kan? Kita hanya sebatas penglihatan kita. Padahal tidak terkira, jutaan mungkin, ya. Sebab bumi ini mulanya satu kesatuan, ya. Satu kesatuan, maka dunia pengetahuan dan
saya kira tidak bertentangan dengan Al-Quran, pecah. Nah, pecahnya bumi itulah pecahnya alam semesta itu berhamburan, ya, berhamburan. Tapi dengan ukuran-ukuran, ya. Nah, jadilah itu bumi, ya. Matahari satu gugusan itu, belum lagi yang lain. Mengapa itu diperkirakan mereka seperti itu? Buktinya mereka meneliti sampai saat ini pun pecahan itu masih bergerak. Kelihatan posisi bintang ataupun gugusan-gugusan itu bergerak gitu. Menjauh. Berarti proses berpecahnya itu masih berlangsung, masih bergerak gitu. Setidak-tidaknya gerakannya, ibaratnya ini pecah, nah ini pecahnya keluar kan, nah, keluar. Nah sampai sekarang bergerak, luar biasa sebenarnya, ya. Di antara langit, di sana langit, wa ja'ala fiha, dan dia menjadikan di sana langit siraja itu matahari, dan wa qamara munira. Jadi yang bersinar itu matahari, bulan itu bersinar juga, tapi hasil dari sinar matahari, ya. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfah. Dia yang menjadikan pergantian malam dan siang, liman arada, bagi siapa yang ingin, ayyadzakkaru, bagi yang ingin mengambil pelajaran, au arada syukur, barang siapa yang mau mengambil pelajaran, mau merenungkan, atau yang mengambil syukur, ya. Jadi syukur itu banyak di dalam Quran itu konsep-konsepnya, ya. Sudah 4 ya kita kumpulin 4, ya. Ini mengenai syukur juga. Baru masuk wa ibadur rahman. Nah, ini yang kita, orang yang berhati lembut, berkasih sayang. Jadi ada 2 macam tuh. Ada ulil albab yang berhati bersih dan berpikiran jernih gitu. Ini orang yang berhati lembut, lunak gitu. Nah, ini satu sebenarnya ya suatu sajian Allah kepada kita. Kira-kira yang cocok yang mana? Begitu kan? Yang sesuai dengan kita gitu. Di dalam ibadur rahman ini terpilih pilihan ibadah kita, seperti disediakan hidangan yang paling mudah untuk pilih jadi apa kita. Jadi setelah ayat-ayat itu terbentang suatu kesempatan yang kita pilih satu saja. Kalau kita pilih satu saja sudah masuk ibadur rahman. Misal kita pilih misalnya sembahyang malam gitu ya. Tapi terus itu seumur hidup kita. Tapi kalau biasanya sudah milih satu, terkait 2, biasanya begitu, ikut-ikutan gitu ya. Mari kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun hamba-hamba Tuhan yang pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina misalnya gitu, mereka mengucapkan salam.
Wa ibadur rahman, dan bagi hamba-hambaku yang rahman, yang pengasih. Ingat tuh kata-katanya ibadah. Ibadah artinya hamba yang sudah taat, tidak pakai ya dia, ya. Wa ibadur rahman, ya. Alladzina yamshuna fil ard, apabila berjalan di muka bumi di atasnya, ya, dengan rendah hati, hauna. Apabila wa idza khatabahumul jahilun, datang orang yang menyapanya, orang bodoh, qalu salama. Nah, ini harus ditafsirkan gitu. Tidak semudah yang kita paham. Kalau kita tanya ya, semua orang tuh merasa rendah hati tentu. Dia berjalan rendah hati, ya. Gitu. Kalau kita tanya orang, semua jalan rendah hati. Coba kita tes, ya. Kita tes. Misalnya, orang mengatakan bahwa dia ibadur rahman, orang yang berjalan dengan hati, dan kalau orang bodoh mengatakan, dia katakan qalu salama. Yaitu orang-orang yang tidak menonjolkan. Apa saja yang dia miliki tidak ditonjolkan, tidak dibanggakan, tidak dimunculkan, ya. Misal, kalau seorang kaya, ya, misalnya dia diremehkan orang, dia dihina orang, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Dia orang kaya, orang berharga, maka dia akan muncul perasaannya menunjukkan kekayaannya, sudah pasti, ya kan? Kalau mobil kita diserempet orang, ya, serempet orang, dan orang tersebut merasa tersinggung, dia akan tunjukkan, gua tabrak lagi mobil itu. Dia nyerempet kita tabrak lagi. Kita harus tunjukkan kekuatan, kehebatan kita. Kalau orang berilmu disinggung, dihina, pasti dia akan menunjukkan siapa saya, bahwa ilmu saya banyak. Kalau orang berkuasa, dia tunjukkan bahwa dia keluarga jenderal. Kalau dia orang keluarga ningrat, dia akan tunjukkan bahwa dia keluarga ningrat. Kalau dia kuat, dia akan tunjukkan siapa dia. Nah, untuk ibadah rahman jauh dari itu. Walaupun dia dihina orang, kata orangnya bodoh, tahu hanya segelintir ayat saja, gitu, ya. Orang yang ibadah rahman tidak akan menanggapi. Dia tahu bahwa semua yang terjadi di sekitarnya itu karena pengaruh setan, membuat orang berbuat demikian. Mengapa dia sanggup katakan menghina gitu? Karena di dalam dirinya ada setan. Bagi ibadah rahman, dia sudah tahu bahwa itu setan. Ibaratkannya seseorang yang menghina dia atau mengejek dia, sebetulnya dia bertanya, apa yang perlu diejek? Apa yang perlu dihina? Dia tahu, karena itu setan, dan dia tidak akan melayani setan itu, ya. Nah, itulah orang yang ibadur rahman. Kalau dia marah, dalam pengertian orang itu masuk marah dia, maka dia tidak akan marah, tidak mudah marah.
Kalaupun marah, dia tunjukkan marah itu dalam tujuan yang mendidik, menunjukkan tidak boleh kamu begitu, ya. Tapi tidak, hatinya tidak marah, tidak ada dendam, tidak ada segala macam, karena itu mendidik, ya. Jadi itulah ibadur rahman. Kalau kita lakukan sifat-sifat ibadur rahman itu, mulia kita. Orang yang rendah hati kalau berjalan, kalau disenggol mobilnya, maka dia katakan bagaimana hukumnya. Kalau rugi ya ganti, ya. Kalau tidak ada ganti karena nggak ada uang, ya sudah, dimaafkan saja. Dia akan tegaskan segala sesuatu. Jadi jangan sampai ibadur rahman itu lemah, bukan. Orang ibadur rahman itu seandainya kita, mobil kita diserempet orang, terus orang itu malahan dia marah, kadang-kadang tuh, ya teknik orang, keluar dia badan gagah. Kalau orang melihat badannya gagah, besar, tinggi, ya, dan keker, orang merasa keder, takut. Tapi kalau dia tidak, gitu. Begitu juga kalau dihadapi kebetulan orang yang lebih kecil, ya, kalau ditempeleng aja bisa terpelanting dia. Walaupun bagaimana dia tidak akan melakukan sesuatu yang menunjukkan sifat yang rendah hati. Tidak menunjukkan itu rendah hati. Kira-kira mungkin masuk ya. Jadi ibadur rahman itu suatu ciri khas khusus orang yang teduh. Bukan teduh dalam arti tidak peduli, bukan. Dia akan bekerja, tapi dia tidak mudah dipelintir oleh setan, ya. Saya kira sebagai pembukaan kita cukupkan dulu, ya. Jadi di dalam surah Al-Furqan ini ada dua sisi, ya. Sisi yang atas tadi yang saya jelaskan tadi, bahwa saya ulang lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'il kafirin. Jangan mengikuti orang-orang kafir. Wajahilhum, berjihadlah kamu dengan Al-Quran. Jihadan kabira, dengan jihad sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, tapi dengan Al-Quran. Dipelajari Al-Quran itu, pahami Al-Quran itu, bergeraklah menurut garis Al-Quran Al-Karim, ya. Al-Quran itu menceritakan bagaimana strategi musuh, bagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses yang sedang berlanjut, dia tahu. Jadi kalau orang paham Al-Quran itu, dia tahu karena diberitahu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya soal istidraj, maka istidraj bisa terjadi baik pada orang per orang maupun pada penguasa, gitu. Karena Allah sudah beritakan ini ciri-cirinya, dan kelihatan nggak sadar. Itu yang nggak sadar itu yang menjadi aneh, gitu. Orang bisa melihat bagaimana dianya, ya, istilahnya orang melihat bagaimana kelakuannya, tapi dia tak sadar. Itu hebatnya istidraj, ya. Itu kemudian ada beberapa ayat lagi kita tinggalkan, hanya ibadur rahman, supaya ibadur rahman itu merupakan kegiatan ibadah kita yang kita ikuti. Nah, kalau seandainya Bapak mau sekalian jadi ibadur rahman, ya, sudah cukup.
Udah cukup itu. Jadi kalau kita lihat ya, orang-orang tua kita dulu ya, orang-orang tua yang semakin tua, kayaknya pakai ibadur rahman. Kalau dia katakan ada sesuatu dispute ribut, nggak usah ribut lah, ya, damaikan sajalah, maafkan kalau salah, gitu. Itu sederhana ya, tidak usah ribut lah, maafkan salah. Kalau bila perlu kita yang minta maaf, karena dia juga tahu kalau terjadi perselisihan pasti ada kesalahan kita, pasti itu. Jadi ibarat saya berselisih dengan Pak Am katakanlah, ya, berselisih dengan Pak Am, tapi karena sabar saya, ya, kami dalam perjalanan misalnya, saya sabar, dia pun sabar, lama-lama didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pikiran, oh iya ya, itu salah saya rupanya. Datang saya juga berpikir, ya saya itu maaf Pak Afan, Pak Am, maaf ya. Oh iya saya juga Pak Malik itu. Artinya ada masing-masing tuh kesalahan mereka. Walaupun ada yang 110%, ada yang 90%, ada yang 40%, ya gitu kira-kira. Nah kesadaran itulah insya Allah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan mengumpulkan rahmat-rahmat itu. Rahmat-rahmat itu kita kumpulkan. Nanti membesar, maka rahmatlah yang akan masuk ke kita ke surga ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.